Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya, ketika angin jadi sahabat. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon besar di depan rumahnya. Angin bertiup pelan, menyapu dedaunan kering dan membuat udara terasa sejuk. Abu Nawas memejamkan mata, menikmati sapuan angin yang lembut di wajahnya. Terkadang, aku merasa angin ini seperti sahabat yang setia. Ia selalu datang saat aku butuh teman bicara, gumamnya sambil tersenyum. Tetangganya, Pak Umar, yang sedang menyapu halaman, mendengar ucapan Abu Nawas. Ia mendekat dengan dahi berkerut. Abu Nawas, apa maksudmu? Angin hanya hembusan udara, mana mungkin ia menjadi sahabatmu? Abu Nawas membuka matanya dan tersenyum. Ah, Pak Umar, kau tidak tahu. Angin bisa menjadi lebih dari sekadar udara. Ia bisa menjadi pembawa pesan, penghibur, bahkan pelindung. Pak Umar tertawa terbahak-bahak. Kau memang selalu punya ide aneh, Abu Nawas. Baiklah, aku ingin melihat apa lagi yang akan kau lakukan dengan angin. Panggilan dari istana. Tak lama setelah itu, seorang utusan istana datang dengan tergesa-gesa. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu untuk tugas penting. Ia membutuhkan kecerdikanmu, katanya. Abu Nawas segera bergegas ke istana. Sesampainya di sana, Raja menyambutnya dengan senyuman penuh arti. Abu Nawas, aku punya tantangan besar untukmu. Aku ingin kau membawa angin ke istana dan membuktikan bahwa angin bisa menjadi sahabat manusia. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika kau gagal, kau akan dihukum, kata Raja. Para menteri di ruangan mulai berbisik-bisik, menganggap tugas ini mustahil. Salah satu menteri bahkan berkata, bagaimana mungkin seseorang bisa membawa angin? Itu seperti mencoba menangkap bayangan. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum lebar. Baginda yang mulia, angin adalah sahabat terbaik hamba. Ia akan datang jika hamba memintanya. Berikan hamba waktu 3 hari. Persiapan Abu Nawas. Abu Nawas pulang ke rumah dan mulai memikirkan rencana cerdiknya. Ia mengumpulkan beberapa barang, kain besar, tali panjang, lonceng kecil, dan sebuah kipas besar. Tetangganya yang penasaran mulai berdatangan ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Barang-barang ini terlihat seperti untuk membuat layang-layang, bukan untuk menangkap angin, kata seorang tetangga. Abu Nawas menjawab dengan santai, ah, kalian terlalu cepat menarik kesimpulan. Kalian akan segera melihat keajaiban angin menjadi sahabat manusia. Ia mengikat kain besar di antara 2 tiang di halaman rumahnya. Lalu, ia menggantung lonceng kecil di setiap sudut kain. Ketika angin bertiup, kain itu berkibar dan lonceng mulai berbunyi. Wahai angin, kau adalah sahabatku. Datanglah dan bawalah pesan damai untuk dunia, seru Abu Nawas sambil berdiri di tengah halaman. Tetangganya mulai tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kau benar-benar lucu. Kau berbicara kepada angin seolah-olah ia bisa mendengarmu. Angin yang berbicara. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa kain besar yang telah diberkati oleh angin sahabatnya ke pasar. Ia mengguncang kain itu pelan sehingga lonceng kecil berbunyi. Dengarkan. Ini adalah suara angin sahabatku yang membawa pesan damai, seru Abu Nawas. Orang-orang di pasar berhenti dan berkumpul di sekitarnya. Mereka tertawa melihat aksi Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk menghibur kami, kata seorang pedagang buah. Abu Nawas terus berbicara dengan angin di kain itu. Wahai angin, katakan kepada orang-orang Baghdad bahwa mereka harus saling berbagi dan tidak berebut barang dagangan. Para pedagang yang mendengar pesan itu mulai tersenyum. Suasana pasar yang tadinya penuh keributan menjadi lebih tenang. Kejadian lucu di istana. Abu Nawas membawa kain besar itu ke istana dengan penuh percaya diri. Ia memasuki aula kerajaan di mana raja dan para menteri sudah menunggu. Baginda, inilah sahabat angin yang hamba janjikan. Dengarkanlah pesannya, kata Abu Nawas sambil mengguncang kain itu sehingga loncengnya berbunyi. Raja terkejut dan tertawa keras. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau telah membawa angin ke istana dengan cara yang tidak pernah aku pikirkan. Seorang menteri yang skeptis mendekati kain itu dan bertanya, Abu Nawas, jika angin ini sahabatmu,
Bisakah ia membawakan pesan dariku kepada Baginda Raja? Abu Nawas menjawab dengan cepat, tentu saja. Tapi pesan itu harus ditulis di daun agar angin bisa membacanya. Seluruh istana dipenuhi dengan gelak tawa. Raja sangat puas dan memerintahkan agar kain, angin sahabat, Abu Nawas itu digantung di taman istana sebagai simbol kecerdikan Abu Nawas. Pelajaran dari angin. Cerita tentang angin sahabat Abu Nawas menjadi legenda di Baghdad. Rakyat belajar bahwa kreativitas dan imajinasi bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya air yang berbisik. Air yang berbisik. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas berjalan menuju pasar dengan ember kosong di tangannya. Langkahnya penuh semangat, tetapi wajahnya terlihat memendam rencana yang belum terungkap. Hari ini, aku akan menemukan sesuatu yang bahkan Raja belum pernah dengar. Air yang bisa berbicara, gumamnya sambil tersenyum sendiri. Tetangganya, seorang pria tua bernama Pak Basir, melihat Abu Nawas dan langsung menghampirinya. Abu Nawas, mengapa kau membawa ember kosong ke pasar? Apa kau kehabisan air di rumahmu? Tanyanya dengan penasaran. Abu Nawas, seperti biasa, menjawab dengan gaya santainya. Bukan, Pak Basir. Ember ini kosong karena aku sedang mencari air yang tidak biasa, air yang bisa berbisik. Pak Basir terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang selalu punya akal aneh, Abu Nawas. Tapi aku tahu kau tidak pernah gagal dalam membuat kami tertawa. Abu Nawas hanya mengangkat bahunya dan melanjutkan perjalanannya. Dunia ini penuh dengan hal-hal ajaib, Pak Basir. Kau hanya perlu membuka telingamu untuk mendengarnya. Panggilan Raja yang mendesak. Sementara itu, di Istana Baghdad, Raja merasa gelisah. Rakyatku terlihat murung akhir-akhir ini. Mungkin karena panen yang kurang berhasil atau cuaca yang terlalu panas, katanya kepada para menterinya. Aku perlu sesuatu yang baru, sesuatu yang menghibur, untuk mengembalikan senyum mereka. Seorang menteri yang terkenal suka menyarankan ide-ide aneh berkata, Baginda, mengapa tidak meminta Abu Nawas melakukan sesuatu yang mustahil? Dia selalu punya cara untuk membuat kita tertawa. Raja mengangguk setuju. Itu ide bagus. Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga. Seorang utusan segera mencari Abu Nawas yang saat itu sedang berada di pasar, berbicara dengan seorang penjual ikan tentang keajaiban ikan yang bisa melompat tinggi. Utusan itu menghampiri Abu Nawas dengan tergesa-gesa. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Ia memiliki tugas besar untukmu. Tantangan Raja. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut dengan tatapan penuh harap dari Raja dan para menteri. Raja memulai, Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Aku ingin kau membawa air yang bisa berbicara. Air ini akan menjadi hiburan bagi rakyatku yang sedang murung. Jika kau berhasil, kau akan mendapat hadiah besar. Tapi jika kau gagal, aku akan memberikan hukuman yang berat. Abu Nawas tersenyum kecil. Baginda, air memang teman terbaik hamba. Hamba yakin bisa membawa air yang berbicara dalam waktu 1 hari. Percayalah pada hamba. Para menteri mulai tertawa pelan, berpikir bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan mampu menyelesaikan tugas tersebut. Tetapi Raja, yang sudah sering menyaksikan kecerdikan Abu Nawas, hanya tersenyum penuh rasa ingin tahu. Menciptakan keajaiban. Abu Nawas pulang ke rumah dengan embernya yang masih kosong. Ia merenung sejenak, lalu mulai merancang rencana. Aku tidak perlu mencari air yang berbicara di alam, karena aku bisa menciptakannya sendiri, katanya kepada dirinya sendiri. Ia mengumpulkan beberapa barang yang tidak biasa, daun-daun harum, serbuk kayu manis, lonceng kecil, dan batang bambu yang berlubang. Tetangganya, yang penasaran, mulai berdatangan ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Barang-barang ini terlihat seperti untuk membuat mainan, bukan untuk mencari air berbicara, tanya seorang tetangga. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. Kalian akan segera melihat keajaiban air yang berbicara. Sabarlah sedikit. Abu Nawas mengisi embernya dengan air biasa dari sumur, kemudian memasukkan daun-daun harum dan batang bambu berlubang. Lalu, ia menggantung lonceng kecil di atas ember tersebut dengan tali tipis. Kini, kita hanya perlu mendengar suaranya, katanya dengan senyum lebar. Tetangganya mulai berbisik satu sama lain. Apa yang sebenarnya sedang dia lakukan?
Apa dia serius dengan ide air berbicara ini? Demonstrasi air yang berbisik. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa ember berisi air, ajaibnya, ke pasar untuk menguji reaksi orang-orang. Ia mulai mengguncang ember itu pelan, sehingga lonceng kecil berbunyi dan bambu berlubang mengeluarkan suara seperti angin yang berdesis. Wahai rakyat Baghdad, dengarkan. Ini adalah air yang berbisik, seru Abu Nawas. Orang-orang di pasar berhenti dan berkumpul di sekitarnya. Mereka mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu, tetapi tak lama kemudian tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar hebat. Bahkan air biasa pun bisa menjadi lucu di tanganmu, kata seorang pedagang kurma. Anak-anak kecil mulai mendekati ember itu dan bermain dengan lonceng kecilnya. Setiap kali lonceng berbunyi, mereka tertawa riang. Suasana pasar yang tadinya biasa saja berubah menjadi penuh kegembiraan. Kejadian lucu di istana. Setelah membuat pasar penuh dengan gelak tawa, Abu Nawas membawa ember itu ke istana. Ia memasuki aula kerajaan dengan percaya diri. Baginda, inilah air yang bisa berbicara, seperti yang Baginda minta. Dengarkanlah suaranya, katanya sambil mengguncang embernya. Lonceng berbunyi, bambu berlubang mengeluarkan suara desis, dan aroma harum dari daun-daun membuat suasana menjadi segar. Para menteri terkejut dan mulai tertawa. Bahkan raja pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan bahwa air yang berbicara bisa terlihat dan terdengar seperti ini, kata raja. Seorang menteri yang biasanya skeptis bertanya, Abu Nawas, jika air ini bisa berbicara, bisakah ia juga bernyanyi? Abu Nawas menjawab dengan cepat, tentu saja, asalkan Baginda Raja memberikan irama terlebih dahulu. Semua orang di istana tertawa keras mendengar jawaban itu. Akhir yang bahagia. Raja sangat puas dengan hasil kerja Abu Nawas dan memerintahkan agar ember, air yang berbisik itu diletakkan di taman istana untuk menghibur siapa saja yang lewat. Rakyat Baghdad yang mendengar cerita ini pun tertawa dan merasa terhibur, sementara Abu Nawas kembali ke rumah dengan hati yang penuh kebanggaan. Pelajaran dari air yang berbisik. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan kreativitas dan kecerdikan, hal yang tampaknya mustahil bisa diwujudkan. Abu Nawas, dengan cara uniknya, berhasil membuat semua orang tersenyum, membuktikan bahwa kebahagiaan bisa diciptakan dari hal-hal sederhana. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas melukis malam. Di suatu sore yang tenang, Abu Nawas sedang bersandar di kursi kayu di depan rumahnya. Angin lembut bertiup, membawa aroma bunga yang mulai bermekaran. Langit sore berubah warna, dari jingga ke merah muda, hingga perlahan menjadi biru gelap. Abu Nawas menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang yang mulai bermunculan satu persatu. Ia merenung dalam hatinya tentang keindahan malam, tentang misteri dan ketenangan yang malam hadirkan. Ketika ia sedang tenggelam dalam pikirannya, seorang utusan istana datang tergopoh-gopoh. Abu Nawas, Sultan ingin bertemu denganmu segera. Ada tugas besar yang harus kau selesaikan, katanya. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia memang sering diminta Sultan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang unik dan menantang. Dengan rasa penasaran, ia segera pergi ke istana. Di sana, Sultan menyambutnya dengan senyum penuh teka-teki. Abu Nawas, kata Sultan, aku telah mendengar banyak tentang kecerdasan dan kreativitasmu. Kali ini, aku ingin memberikanmu tantangan yang belum pernah kau hadapi sebelumnya. Abu Nawas membungkuk hormat. Apakah yang harus kulakukan, Yang Mulia? Sultan memandang Abu Nawas dengan tatapan serius. Aku ingin kau melukis malam. Tetapi bukan sembarang malam. Aku ingin kau menangkap keindahan, ketenangan, dan misteri malam dalam sebuah lukisan yang bisa membuat siapa saja yang melihatnya merasa seperti berada di malam itu sendiri. Kau hanya punya waktu semalam untuk menyelesaikannya. Abu Nawas tersenyum kecil. Tugas ini memang tidak biasa, tetapi ia menyukai tantangan. Tentu, Yang Mulia. Aku akan melukis malam sesuai permintaanmu. Abu Nawas kembali ke rumahnya dan mulai mempersiapkan alat-alat lukisnya. Tetapi kali ini, ia tidak langsung mulai menggambar. Ia tahu bahwa melukis malam bukan hanya soal gambar yang realistis. Melukis malam berarti menangkap esensinya, perasaan, suara, dan keajaiban yang ada di dalamnya. Ia keluar ke halaman rumahnya, di mana langit malam yang gelap terbentang luas. Bintang-bintang berkilauan di atas, sementara angin malam berhembus pelan. Abu Nawas duduk di bawah langit, mendengarkan suara malam, dengung jangkrik,
gemerisik daun, dan kesunyian yang penuh makna. Malam ini berbicara, gumam Abu Nawas. Aku harus mendengarkan, merasakan, dan memahami pesannya sebelum aku bisa melukisnya. Ia mengambil kuas dan tinta hitam. Tetapi, alih-alih membuat gambar yang langsung terlihat seperti malam, Abu Nawas memilih pendekatan yang berbeda. Ia menciptakan pola-pola abstrak di atas kertas, mencoba menangkap suasana malam dengan cara yang unik. Ia melukiskan kegelapan dengan goresan tinta yang tebal, tetapi juga menambahkan titik-titik kecil yang berkilauan untuk mewakili bintang-bintang. Ia membuat bayangan pohon dan garis horizon yang tampak menyatu dengan langit. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk menambahkan elemen-elemen alami ke dalam lukisannya. Ia menaburkan debu dari halaman rumahnya untuk memberikan tekstur yang hidup. Ia bahkan mengambil tetesan embun dari daun dan menggunakannya untuk menciptakan efek kilauan yang halus. Seni bukan hanya tentang apa yang terlihat, kata Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Seni adalah tentang apa yang dirasakan. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa lukisannya ke istana. Sultan dan para penasihatnya telah menunggu dengan penuh antisipasi. Abu Nawas, tunjukkan kepadaku lukisan malam yang telah kau buat, kata Sultan. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas membuka gulungan lukisannya. Sultan terdiam sejenak, memandangi lukisan itu dengan penuh perhatian. Goresan-goresan tinta yang sederhana tetapi mendalam seolah-olah menggambarkan malam dalam segala keindahan dan misterinya. Sultan bahkan merasa seperti ia bisa mendengar suara jangkrik dan merasakan angin malam hanya dengan melihat lukisan itu. Abu Nawas, kata Sultan akhirnya, lukisanmu sungguh luar biasa. Kau berhasil menangkap keindahan malam bukan hanya dengan gambar, tetapi juga dengan jiwa. Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas tersenyum. Yang mulia, malam adalah sesuatu yang tak bisa sepenuhnya ditangkap oleh mata. Tetapi jika kita mendengarkan, merasakan, dan memahami, malam akan berbicara kepada kita. Lukisan ini hanyalah pantulan dari apa yang malam ceritakan kepadaku. Sultan mengangguk dengan kagum. Kau benar-benar jenius, Abu Nawas. Lukisanmu akan kuabadikan di istana sebagai pengingat bahwa seni bukan hanya soal bentuk, tetapi juga soal hati dan jiwa. Namun, kisah ini belum berakhir. Sultan memutuskan untuk mengadakan pesta besar di istana untuk memperlihatkan lukisan Abu Nawas kepada para tamunya. Para tamu, termasuk bangsawan, seniman, dan rakyat biasa, datang untuk melihat lukisan tersebut. Mereka semua terpesona oleh keindahan lukisan itu. Banyak yang mengatakan bahwa lukisan Abu Nawas membuat mereka merasa seolah-olah sedang berada di malam itu sendiri. Seorang seniman muda mendekati Abu Nawas dan bertanya, bagaimana kau bisa membuat lukisan yang begitu hidup? Apa rahasiamu? Abu Nawas tersenyum dan berkata, rahasianya adalah mendengarkan. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk mencoba menangkap apa yang kita lihat, sehingga kita lupa untuk mendengarkan apa yang dunia coba katakan kepada kita. Malam ini berbicara, dan aku hanya mengikuti pesannya. Kisah Abu Nawas melukis malam menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Orang-orang tidak hanya mengagumi kreativitas Abu Nawas, tetapi juga belajar darinya bahwa seni adalah tentang memahami dunia dengan hati dan jiwa, bukan hanya dengan mata. Semoga cerita ini menghibur dan menginspirasi untuk selalu mencari keindahan dalam hal-hal sederhana di sekitar kita. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya kisah daun jatuh yang ajaib. Suatu pagi yang indah di sebuah desa kecil, Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan di taman. Taman itu adalah tempat favoritnya untuk merenung dan mencari inspirasi. Di sana, ia bisa mendengar suara burung yang berkicau, melihat bunga-bunga yang bermekaran, dan merasakan angin sejuk yang berhembus. Tapi pagi itu, Abu Nawas tertarik pada satu hal yang sederhana, sebuah daun yang jatuh dari pohon besar di tengah taman. Abu Nawas duduk di bawah pohon itu dan memperhatikan daun-daun yang berguguran. Daun-daun itu melayang di udara, berputar, dan menari sebelum akhirnya menyentuh tanah. Betapa menariknya perjalanan daun ini, pikir Abu Nawas. Setiap daun memiliki jalannya sendiri. Seolah-olah mereka tahu kemana harus pergi, meskipun terlihat acak. Saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya, seorang pria datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya cemas dan penuh panik. Pria itu berkata, Abu Nawas, tolong aku. Aku kehilangan dompetku. Di dalamnya ada uang hasil jerih payahku selama berbulan-bulan. Abu Nawas menatap pria itu dengan tenang. Sahabatku, jangan khawatir.
Kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang-kadang, kita hanya perlu berhenti sejenak dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pria itu menggelengkan kepala. Aku sudah mencarinya kemana-mana, Abu Nawas. Aku bahkan bertanya kepada banyak orang, tetapi tidak ada yang tahu. Abu Nawas tersenyum kecil. Jika kau percaya padaku, aku akan membantumu menemukannya. Kau lihat daun-daun yang jatuh dari pohon ini? Mereka mungkin bisa menunjukkan jalan. Pria itu tampak bingung. Daun? Bagaimana mungkin daun bisa membantu menemukan dompetku? Abu Nawas berdiri dan mengambil sebuah daun yang baru saja jatuh. Ia memegang daun itu dengan hati-hati, lalu berkata, ikuti arah jatuhnya daun, dan kau akan menemukan dompetmu. Dengan rasa ragu, pria itu akhirnya memutuskan untuk mencoba saran Abu Nawas. Ia mengambil daun dan mulai memperhatikan cara daun itu melayang di udara. Daun pertama jatuh ke arah utara, jadi pria itu berjalan ke utara. Di sana, ia tidak menemukan dompetnya, tetapi menemukan seorang tukang sepatu yang sedang bekerja. Pria itu bertanya kepada tukang sepatu, tetapi tukang sepatu itu menggeleng dan mengatakan bahwa ia tidak melihat dompet. Abu Nawas berkata, ambillah daun lain dan ikuti jalannya. Daun ini belum selesai menunjukkan jalannya. Pria itu mengikuti saran Abu Nawas. Daun kedua jatuh ke arah barat, jadi pria itu berjalan ke barat. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain di bawah pohon. Anak itu terlihat sedang memegang sesuatu yang mencurigakan. Pria itu mendekati anak itu dan bertanya, "Hai, anak kecil, apa yang kau pegang di tanganmu?" Anak itu dengan polos menjawab, "Ini dompet. Aku menemukannya di jalan tadi." Pria itu sangat terkejut. Ia segera memeriksa dompet itu dan ternyata benar, itu adalah dompet miliknya. Abu Nawas, ini sungguh ajaib. Daun-daun itu benar-benar membawaku ke tempat dompetku berada. Anak kecil itu tersenyum dan berkata, aku ingin mengembalikan dompet ini, tetapi aku tidak tahu siapa pemiliknya. Pria itu berterima kasih kepada anak kecil itu dan memberinya sedikit uang sebagai bentuk penghargaan. Ia kemudian kembali ke taman untuk menemui Abu Nawas. Sungguh luar biasa, Abu Nawas. Daun-daun itu benar-benar membantuku menemukan dompetku, kata pria itu dengan penuh rasa syukur. Abu Nawas tersenyum bijak. Sahabatku, daun-daun itu hanya membantu menunjukkan jalan. Yang lebih penting adalah kepercayaanmu pada proses. Kadang-kadang, dalam hidup ini, kita hanya perlu mengikuti petunjuk-petunjuk kecil di sekitar kita. Pria itu mengangguk. Aku tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang sederhana seperti daun bisa membantu menyelesaikan masalahku. Kau benar-benar luar biasa. Abu Nawas menjawab, ingatlah, sahabatku. Dalam setiap hal kecil di dunia ini, ada pelajaran dan makna yang dalam. Daun yang jatuh bukan hanya sekadar daun, ia adalah simbol kehidupan, perjalanan, dan tujuan. Namun, kisah ini belum berakhir. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali menemui Abu Nawas. Kali ini, ia membawa sekelompok orang yang ingin meminta bantuan Abu Nawas. Abu Nawas, kata pria itu, teman-temanku ini kehilangan barang berharga mereka. Mereka mendengar kisahku dan ingin mencoba metode daun ajaibmu. Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan daun-daun ini. Tetapi ingatlah, hasilnya tergantung pada seberapa percaya kalian pada proses ini. Abu Nawas kembali menggunakan daun-daun yang jatuh untuk menunjukkan jalan. Satu persatu, para teman pria itu menemukan barang yang hilang, mulai dari cincin, uang, hingga buku catatan berharga. Semua orang terkejut dan kagum dengan metode Abu Nawas. Dan begitulah, kisah daun jatuh yang ajaib menjadi legenda di desa itu. Orang-orang mulai melihat daun dengan cara yang berbeda, tidak lagi sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sebagai simbol kehidupan yang penuh keajaiban. Abu Nawas, dengan kecerdasannya, mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki makna jika kita bersedia untuk percaya. Cerita kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya nasihat bijak ala Abu Nawas. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sudah dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, pembeli lalu lalang, sementara suara lonceng dari pelbagai gerobak kuda bergema di kejauhan. Di tengah keramaian, seorang pria muda bernama Karim tampak duduk termenung di depan toko kecilnya. Wajahnya penuh dengan keraguan dan kebingungan. Karim baru saja membuka usahanya, menjual kain-kain sederhana.
Meski sudah berusaha keras, tokonya tidak juga menarik perhatian pembeli. Ia merasa cemas karena tabungannya hampir habis, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Hari demi hari berlalu, dan tetap saja toko itu sunyi. Karim merasa putus asa. Apa yang salah dengan usahaku? Gumamnya. Pada saat itu, seorang teman Karim bernama Jafar menghampirinya. Karim, aku dengar Abu Nawas sering membantu orang-orang yang membutuhkan nasihat. Mengapa kau tidak mencarinya? Abu Nawas? Tanya Karim, ragu-ragu. Bukankah dia lebih dikenal sebagai penghibur raja? Apa dia bisa membantu masalah seperti ini? Jafar tersenyum. Percayalah, kecerdasannya melampaui sekadar humor. Banyak orang yang telah terbantu oleh kebijaksanaannya. Kau tidak akan rugi mencobanya. Dengan sedikit harapan di hatinya, Karim memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Setelah bertanya ke beberapa orang, ia akhirnya menemukan rumah Abu Nawas, sebuah bangunan kecil dan sederhana yang dipenuhi tanaman hijau di halamannya. Karim mengetuk pintu dengan hati-hati. Masuklah, terdengar suara ramah dari dalam rumah. Karim melangkah masuk dan melihat Abu Nawas sedang duduk di atas karpet sederhana sambil menikmati secangkir teh hangat. Wajahnya tenang dan penuh senyum. Apa yang membawamu ke sini, anak muda? Tanya Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, jawab Karim dengan nada hormat, saya datang untuk meminta nasihat. Saya seorang pedagang, tetapi toko saya tidak kunjung ramai. Saya tidak tahu apa yang salah. Abu Nawas tersenyum kecil, menatap Karim dengan tatapan penuh perhatian. Mengapa kau memilih menjadi pedagang, anak muda? Tanyanya. Karim terdiam sejenak, lalu berkata, karena saya ingin hidup mapan, Tuan. Saya ingin mendapat uang yang banyak dan hidup nyaman. Abu Nawas tertawa pelan. Ah, itu masalahmu. Kau berdagang hanya untuk dirimu sendiri. Kau lupa bahwa pedagang yang baik melayani orang lain. Jika kau ingin berhasil, kau harus mengubah cara berpikirmu. Karim bingung. Apa maksud Tuan? Abu Nawas berdiri dan mengambil sebuah kantong kecil berisi biji-bijian dari dalam rumahnya. Ia menyerahkan kantong itu kepada Karim. Lakukan ini. Setiap pagi, pergilah ke pasar dan tebarkan biji-bijian ini untuk burung-burung. Lakukan itu selama 7 hari tanpa mengeluh, lalu kembali padaku. Karim, meskipun tidak sepenuhnya memahami maksudnya, memutuskan untuk mengikuti nasihat Abu Nawas. Hari pertama, ia pergi ke pasar membawa kantong biji-bijian itu. Ia berdiri di tengah pasar dan menebarkan biji-bijian di tanah, menarik perhatian burung-burung yang hinggap dan memakannya. Orang-orang di pasar mulai memperhatikan tindakannya. Siapa orang ini? Apa yang dia lakukan? Tanya seorang pedagang. Dia baik sekali. Lihatlah, burung-burung itu tampak bahagia, ujar seorang wanita yang melintas. Dalam beberapa hari, Karim menjadi perbincangan di pasar. Banyak orang yang penasaran dan mendekatinya, ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Sebagian dari mereka mulai mampir ke tokonya, membeli kain-kain yang ia jual. 7 hari berlalu, dan Karim kembali ke rumah Abu Nawas dengan wajah penuh senyuman. Tuan Abu Nawas, toko saya kini ramai pembeli. Apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas tersenyum bijak. Ketika kau memberi tanpa pamrih, kau menarik perhatian orang. Kau menunjukkan kepada mereka bahwa kau adalah orang yang tulus. Dalam berdagang, kepercayaan adalah hal yang paling penting. Orang-orang lebih suka berurusan dengan seseorang yang mereka percaya. Namun, cerita Karim hanyalah awal. Kabar tentang kebijaksanaan Abu Nawas menyebar dengan cepat, dan banyak orang mulai datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Basir datang dengan masalah yang berbeda. Abu Nawas, katanya, aku punya banyak kekayaan, tetapi aku tidak bahagia. Setiap malam aku merasa gelisah. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas mengamati Basir sejenak. Ia kemudian mengambil sebuah kendi dan berkata, pergilah ke pasar. Bawalah kendi ini, dan carilah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Isi kendi ini dengan hal itu, lalu kembali padaku. Basir bingung, tetapi ia tetap mematuhi perintah Abu Nawas. Ia berjalan keliling pasar, mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia melihat barang-barang mewah, tetapi semua itu terasa hampa. Akhirnya, di sudut pasar, ia melihat seorang anak kecil yang menangis karena kehilangan mainannya. Hatinya tergerak, dan ia membeli sebuah mainan untuk anak itu.
Ketika anak itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih, Basir merasa kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kembali ke rumah Abu Nawas dengan kendi kosong, tetapi wajahnya berseri-seri. Abu Nawas, aku tidak menemukan apa-apa untuk diisi ke dalam kendi ini. Tetapi aku menemukan kebahagiaan saat membuat orang lain bahagia. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah pelajarannya, Tuan Basir. Kebahagiaan sejati tidak pernah berasal dari harta benda. Ia datang dari kebaikan dan memberi kepada sesama.